Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa kabar? Kali ini kita akan membahas kitab Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Topik kali ini menarik saudara sekalian, di bawah sorotan tema khotbah. Orang benar, duta penyembuhan holistik. Nah, apakah di dunia ini ada orang benar? Dan bagaimanakah orang benar itu menjadi duta penyembuhan holistik? Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah sumber hikmat, kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Memohon hikmat Tuhan di dalam kami menggali, memahami kebenaran kitab suci-Mu. Ya Roh Kudus, besertalah dengan kami, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan kita saat ini, Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Judulnya, Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara sekalian, ada banyak orang yang meragukan Yesus itu Tuhan. Ada banyak orang yang meragukan Yesus itu Allah. Bagian Alkitab yang kita baca saat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu Allah. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada, saudara sekalian, orang yang bisa mengampuni dosa manusia. Yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanya Allah. Nah, di sini Yesus menunjukkan kepada kita ternyata dia bisa mengampuni dosa. Ketika ahli Taurat berpikir dalam hatinya, dia menghujat Allah. Yesus mengetahui itu. Jadi ada 2 kemahakuasaan yang kita lihat di sini, bahkan 3. Yang pertama, Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Jangan ragu beriman kepadanya, karena dia punya kuasa mengampuni dosa. Orang kalau sudah diampuni dosanya, dia pasti masuk surga karena dia tidak berdosa lagi. Dan yang punya kuasa itu adalah Yesus. Karena itu saya sangat beriman kepada Yesus karena dia punya kuasa itu. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kuasa yang kedua, Yesus tahu isi hati orang.
Ketika ahli Taurat berkata dalam hati, penginjil Markus menunjukkan kepada kita, Yesus tahu itu. Karena itu apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, bahwa dia berkuasa mengampuni dosa, itu menjawab apa yang dipikirkan oleh para ahli Taurat di dalam hati. Kita tahu bersama ahli Taurat adalah orang yang piawai dalam hal menyusun dan merumuskan hukum agama. Jadi ahli Taurat adalah kalangan cendekiawan agama di kala itu. Mereka juga punya kompetensi menafsir isi kitab suci. Jadi mereka orang hebat, orang terpandang, orang yang dihormati di dalam kehidupan keagamaan Yahudi kala itu. Ketika mereka berpikir dalam hati, Yesus mengetahuinya. Apa yang ada di dalam hatimu saat ini, Yesus mengetahuinya. Yesus tahu isi hatimu. Karena itu berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus dan percayalah kepadanya. Karena dia tahu isi hati kita manusia. Mungkin di antara kita ada yang punya harapan. Ke depan mau bikin apa? Yesus tahu isi hatimu. Mungkin saat ini engkau merasa bersalah atas suatu peristiwa yang engkau buat, di mana engkau melakukan dosa di situ. Yesus tahu isi hatimu. Itulah kemahakuasaan Allah. Mengetahui isi hati manusia. Dan kuasa yang ketiga adalah Yesus bisa menyembuhkan si lumpuh dalam bacaan kita saat ini. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini, orang benar, duta penyembuhan holistik. Sekali lagi, orang benar, duta penyembuhan holistik. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah di dunia ini ada orang benar? Apakah di dunia ini ada orang benar? Pernahkah engkau memikirkan tentang hal ini? Apakah di dunia ini ada orang benar? Saudara, tentang hal ini ada dua pandangan yang berkembang. Yang pertama, di dunia ini tidak ada orang benar. Karena semua manusia sudah berdosa. Roma pasal 3 ayat 12 bersaksi. Semua orang telah menyeleweng. Mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Semua manusia sudah menyeleweng. Ketika peristiwa di Taman Eden, manusia melanggar ketetapan Tuhan. Manusia melanggar perintah Tuhan. Memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak itu dosa memasuki diri manusia. Dan tabiat dosa itu menjalar. Mulai dari Adam dan Hawa. Kemudian keturunannya Kain, Habel, dan Set. Tabiat dosa memasuki kehidupan manusia. Kain membunuh adiknya Habel. Jadi manusia itu semuanya berdosa. Tidak ada orang benar. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, orang benar itu ada. Di dalam Alkitab kita membaca ada dua kata, orang benar. Misalnya dalam Roma pasal 1 ayat 17 kita membaca tentang hal itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu ada. Nah, orang benar itu bagaimana? Jangan salah memahami tentang orang benar yang ditulis dalam Alkitab. Orang benar yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah orang yang tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Ketika dia jatuh, dia kembali kepada Tuhan. Jatuh lagi kembali kepada Tuhan. Abraham misalnya, di hadapan Firaun, dia berdusta bahwa Sarai itu adalah adiknya. Demi menyelamatkan nyawanya, atau tidak mau kehilangan nyawanya, Abraham berdusta. Tetapi Abraham disebut bapa orang beriman. Abraham adalah orang benar karena dibenarkan oleh Allah. Nuh mabuk dan mengutuk anaknya Ham. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Semuanya adalah orang benar. Orang benar yang dimaksud di sini adalah dia menjadi benar karena dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran oleh Allah ini adalah kasih karunia. Allah membenarkan kita karena kasih-Nya semata. Ketika manusia beriman kepada Kristus, pada saat itulah manusia
dibenarkan oleh Allah. Dia beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya tidak binasa, itulah pembenaran dari Allah. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, cerita dalam Markus pasal 2 ayat 1-12, ini cerita yang menarik saudara sekalian. Di dalam cerita ini kita membaca perjuangan 4 orang yang menggotong seorang lumpuh untuk datang kepada Yesus. Saya menaruh salut kepada 4 orang ini. Yang pertama, mereka punya jiwa sosial, membantu orang cacat. Jiwa sosial itu tidak kita temukan pada semua orang. Jiwa sosial itu hanya ada pada orang-orang tertentu. Dan 4 orang ini punya jiwa sosial, mau membantu orang yang cacat. Pada umumnya kita ini egoistik. Orang egois hanya sibuk dengan pikirannya, berpikir bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Hanya itu yang dia pikirkan. Sementara kepentingan dan kebutuhan orang lain, dia tidak pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waspadalah, hati-hatilah dengan siapa Anda berteman. Jika Anda berteman dengan orang yang egoistik, Anda membuang banyak waktu percuma. Orang yang egoistik, kepeduliannya terhadap sesama sangat rendah. Saya mau tanya, siapa nama 4 orang ini? Siapa nama mereka? Apakah Anda pernah berpikir, siapa nama dari 4 orang ini? Saya mau katakan, saya tidak tahu. Mengapa? Karena penginjil Markus tidak menulis itu bagi kita. Bagi penginjil Markus, yang paling penting di sini, dalam cerita ini, bukanlah nama mereka. Yang paling penting di sini adalah Yesus Kristus. Perhatian orang diarahkan kepada Yesus Kristus. Inilah sesungguhnya yang benar. Ketika kita berbuat baik, jangan ada nama kita di situ. Perhatikan 4 orang yang berbuat baik ini. Tidak ada nama mereka dicantumkan dalam kitab Injil Markus. Tidak ada. Padahal perbuatan baik mereka sungguh luar biasa. Tetapi tidak ada nama mereka disebutkan dalam kitab Injil Markus. Dan mereka tidak tersinggung. Mereka tidak marah tentang hal itu. Dalam kehidupan pelayanan, ada orang yang tersinggung, bahkan marah, jika namanya tidak dicantumkan. Ketika dia menyumbang, kemudian namanya tidak dibacakan, itu masalah besar. Ada orang yang seperti itu. Tetapi ada juga orang yang marah, tidak suka kalau namanya disebutkan, kalau namanya dicantumkan. Nah, 4 orang ini namanya tidak dicantumkan dalam kitab Injil Markus. Padahal perbuatan mereka ini sangat terpuji. Penginjil Markus mengarahkan pembaca untuk berfokus pada tindakan Yesus. Untuk melihat kemahakuasaan Yesus. Untuk melihat bagaimana Yesus menolong si lumpuh yang dibawa oleh 4 orang ini. Nah, sekarang ini ada banyak orang yang berbuat baik dan menawarkan kebaikan. Apakah kebaikan itu dinyatakan tanpa menyebut nama? Yang sedemikian itu jarang kita temui. Apalagi menjelang Pilpres dan Pilcaleg ini. Setiap kebaikan yang kita terima itu diikuti dengan pesan, jangan lupa nama dan nomor saya. Inilah perbuatan baik yang mengharapkan balasan. Perbuatan baik yang mengharapkan pamrih. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja saudara sekalian. Tetapi itu bukan jenis kebaikan yang diajarkan oleh Yesus. Kebaikan yang Yesus ajarkan adalah taburlah kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan itu kita temukan dalam diri 4 orang yang menggotong si lumpuh dan membawanya kepada Yesus. Jadi, yang pertama-tama yang membuat saya salut di sini adalah 4 orang ini berjiwa sosial,
mau membantu orang yang cacat, orang yang berkekurangan, orang yang terbatas secara fisik. Salut untuk 4 orang ini. Yang kedua, berani ambil resiko demi kebaikan. Itulah 4 orang yang menggotong si lumpuh. Berani ambil resiko demi kebaikan. Yesus sedang mengajar dalam rumah. Banyak orang yang mengelilinginya. Mereka tidak mungkin bisa membawa si lumpuh yang digotong itu menembus barisan orang-orang yang mengelilingi Yesus. Nah, apakah mereka berputus asa? Apakah mereka patah semangat? Tidak, saudara. Dalam ayat 4 disebut, mereka membuka atap di atasnya. Saudara, ini rumah orang, bukan rumah dari 4 orang ini. Ini rumah orang lain. Tapi mengapa mereka nekat, berani membongkar atap rumah? Kalau Anda adalah tuan rumah, apakah Anda tidak terusik, tidak terganggu? Di saat ada tamu di rumahmu, lalu ada yang bongkar atap rumahmu. Pasti terusik dan bukan tidak mungkin Anda akan marah. Tapi dalam cerita ini, kita tidak menemukan itu. Tidak ditulis atau tidak tertulis di sini, si tuan rumah marah atas tindakan 4 orang ini. Itu berarti tuan rumah ini adalah tuan rumah yang baik hati. Dia tidak menyatakan emosinya ketika ada yang membongkar atap rumahnya. Nah, 4 orang ini mengambil resiko itu. Membongkar atap rumah orang lain. Hanya untuk apa? Mempertemukan si lumpuh dengan Yesus. Agar Yesus menyembuhkannya. Demi kebaikan, mereka mengambil resiko itu. Membongkar atap dan menurunkan si lumpuh di atas talam. Diturunkan ke bawah, tepat di depan Yesus. Saudara sekalian, untuk sebuah kebaikan, ternyata ada harga yang harus dibayar. Dalam menjalani kehidupan ini, acap kali kebaikan kita terhenti. Kebaikan kita tidak bisa berjalan. Kebaikan kita stop di tempat, jalan di tempat. Mengapa? Karena kita tidak mau bongkar atap. Karena kita tidak mau mengambil resiko. 4 orang ini berani mengambil resiko. Dan mereka melaksanakan pekerjaan mereka sampai tuntas. Mempertemukan si lumpuh ini dengan Yesus. Itu yang membuat saya salut dengan 4 orang ini. Berani ambil resiko demi kebaikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya jiwa yang seperti itu? Demi berbuat baik, kita berani mengambil resiko. Yang ketiga, yang saya salut dari 4 orang ini, mereka pantang menyerah, saudara sekalian. Memikul si lumpuh, membongkar atap, menurunkannya di atas tilam, tempat si lumpuh berbaring. 4 orang ini berbuat baik sampai tuntas. Saudara, ini penting untuk kita ingat, untuk kita renungkan, untuk kita hayati bersama. Ada banyak orang berbuat baik cuma di awal. Ada juga yang berbuat baik sampai di tengah. Tidak sampai tuntas. Ketika sudah ada di tengah, urusan itu dia serahkan kepada orang yang dia tolong. Cuma sampai di tengah. Tidak sampai tuntas. Nah, 4 orang ini pantang menyerah dan membantu si lumpuh ini. Berbuat kebaikan kepada si lumpuh ini sampai tuntas. Mereka bekerja sampai tujuan itu tercapai. Si lumpuh jumpa dengan Yesus. Nah, ketika si lumpuh jumpa Yesus, apakah Yesus langsung menyembuhkan penyakitnya? Apakah Yesus langsung berkata, "Hei si lumpuh, bangun, berjalanlah." Atau, "Hai si lumpuh, saat ini juga aku menyembuhkanmu." Apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Menarik, saudara sekalian, Yesus tidak melakukan itu.
Dari ayat 5 kita tahu yang pertama kali dilakukan oleh Yesus adalah mengampuni dosa orang tersebut. Itu hal pertama yang dibuat oleh Yesus. Yesus tidak menyembuhkan sakit lumpuh. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah mengampuni dosa orang tersebut. Mengampuni dosa itu berarti memulihkan hubungan yang rusak dengan Allah. Jadi, pemulihan hubungan dengan Allah itu yang pertama kali dilakukan oleh Yesus. Itu berarti orang ini sakit secara rohani. Hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Karena itu Yesus memulihkannya. Nah, disinilah kita melihat bahwa Yesus melakukan penyembuhan secara holistik. Dia tidak langsung menyembuhkan kondisi fisik si lumpuh yang cacat. Tidak. Tapi yang pertama dia sembuhkan, yang pertama dia pulihkan adalah hubungan antara si lumpuh dengan Allah. Itulah pemulihan rohani. Itulah kesembuhan rohani. Hal kedua yang dilakukan oleh Yesus kepada si lumpuh adalah menegaskan otoritasnya mengampuni dosa. Hal ini penting sebab pengampunan dosanya oleh Yesus bukan tidak mungkin jadi masalah. Pengampunan dosa itu bisa saja dipersoalkan oleh para ahli Taurat, yakni pembuat hukum agama dan penafsir kitab suci, kaum intelektual agama Yahudi kala itu. Penginjil Markus menunjukkan kepada kita tentang hal ini. Jadi Yesus bukan saja menyembuhkan rohaninya si lumpuh, tetapi juga mentalnya. Kemudian pada akhirnya Yesus menyembuhkan fisik si lumpuh. Yesus berkata kepada si lumpuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ada 3 hal yang dipulihkan oleh Yesus di sini. Pemulihan rohani, pemulihan mental, dan pemulihan secara fisik. Itulah penyembuhan holistik. Karena Yesus telah melakukan itu, kita sebagai gereja diminta oleh Tuhan menjadi duta penyembuhan holistik. Artinya ketika kita melihat orang sakit, jangan hanya lihat dia sakit secara fisik. Tetapi kita harus membangun percakapan. Sebab bukan tidak mungkin dia punya sakit mental. Misalnya, dia menyimpan amarah terhadap orang tuanya. Itu sakit mental. Atau dia punya sakit rohani. Misalnya, sudah 1 tahun dia tidak beribadah. Jadi, kita sebagai duta penyembuhan holistik, itu artinya kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertindak seperti Yesus. Jangan hanya menolong orang untuk sembuh secara fisik, tetapi tolong juga orang itu untuk sembuh mentalnya, untuk sembuh rohaninya. 3 hal ini harus kita perhatikan jika kita ingin menjadi duta penyembuhan holistik. Fisik, mental, rohani, itu harus kita perhatikan. Mengapa? Agar damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Itulah misi gereja. Jika kita ingin menghadirkan damai sejahtera Allah itu hadir dalam kehidupan kita, maka perlu ada pemulihan secara rohani, secara mental, dan secara fisik. Saya pernah diingatkan oleh seorang majelis jemaat. Dia bilang begini, pendeta, keberhasilan pimpinan jemaat di sini itu kalau dia bisa melakukan pembangunan secara fisik. Saudara, ketika mendengar ini saya terkejut. Bukan main. Ukuran berhasilnya seorang pelayan Tuhan, seorang pimpinan gereja adalah ketika dia bisa melakukan pembangunan secara fisik. Saya prihatin dan sedih. Orang ini tidak pernah belajar dari sejarah. Di Eropa, gereja dibangun begitu megah, tempo dulu. Tapi lihatlah sekarang, gereja itu sudah menjadi mall, menjadi museum, bahkan ada yang menjadi gudang.
Mengapa? Karena tempo dulu pembangunannya berfokus pada pembangunan fisik. Keindahan gereja diperhatikan. Tetapi pembangunan manusianya, pembangunan jemaatnya, pembangunan spiritual, mental dari warga jemaat tidak mendapat perhatian. Gereja yang hanya sibuk dengan pembangunan fisik, lalu mengabaikan pembangunan spiritualitas, pembangunan mentalitas dari warga jemaat, bukan tidak mungkin suatu hari kelak akan menjadi gudang, akan menjadi museum. Dari teks bacaan ini kita diajarkan bahwa Tuhan tidak melihat semegah apa gereja engkau bangun. Tuhan juga tidak melihat seindah apa aksesoris dan taman bunga yang engkau hadirkan di gereja. Dari ayat 5 kita diingatkan Tuhan melihat iman. Tuhan Yesus melihat iman. Ketika kita beriman, mujizat Tuhan memasuki kehidupan kita. Jadi pesan teks ini bagi kita jelas. Hiduplah dalam iman dan peliharalah iman. Orang yang beriman itu berjiwa sosial, suka menolong. Orang yang beriman itu berani ambil resiko demi kebaikan. Orang yang beriman itu pantang menyerah saat ada tantangannya. Sebaliknya, pelit, tidak mau ambil resiko dalam hal berbuat baik, dan gampang mundur saat ada tantangan. Itu bukan ciri hidup orang beriman. Kalau engkau hadir dalam sebuah persekutuan, lalu dalam persekutuan itu ada masalah, ada pergumulan, lalu engkau angkat kaki meninggalkan persekutuan ini, itu bukan ciri hidup orang beriman. Orang yang beriman berani ambil resiko demi kebaikan. Orang beriman tidak pernah lari dari masalah. Orang beriman berani pikul salib. Orang beriman tidak mundur ketika ada pergumulan dalam kehidupannya. Gereja sebagai persekutuan orang percaya kepada Kristus, dewasa ini mulai ada kecenderungan bersolek, memperindah gedungnya. Gereja kadang lupa berfokus membangun iman warga jemaat, saudara sekalian. Menjadi duta penyembuhan holistik bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan itu ada, saudara sekalian. Tantangan yang pertama itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Ketika ada pelayanan terhadap orang-orang yang seharusnya kita kunjungi, kita berkilah dengan 1001 alasan. Sibuklah, punya pekerjaan inilah, dan lain sebagainya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, orang lain. Orang lain yang cenderung menghakimi apa yang kita kerjakan daripada memberi solusi. Saat kita menjumpai dan mengupayakan penyembuhan holistik atau pemulihan bagi sesama, orang lain itu bukan mendukung kita. Mereka malah menyindir, menghakimi kita. Dan saya mau katakan ada banyak orang yang gagal di sini. Banyak orang yang mundur di sini. Orang bisa cekatan jika dia punya ilmu dan keterampilan tentang hal ini. Demikian halnya menjadi duta penyembuhan holistik. Kita perlu banyak belajar, menimba ilmu dan keterampilan dalam pelayanan ini. Nah, sekalipun demikian, mari kita belajar dari 4 orang yang menggotong si lumpuh. Tugas mereka adalah membawa orang tersebut jumpa dengan Yesus. Yesus sendirilah dokter yang membawa kesembuhan total bagi si lumpuh. Di sekitar kita ada banyak orang yang mengalami kelumpuhan. Apakah itu engkau sadari atau tidak? Saya mau katakan, di sekitar kita ada banyak orang yang mengalami kelumpuhan. Lumpuh pikiran, ya. Jadi dia berpikir, tidak ada jalan keluar. Itu lumpuh pikiran namanya. Lumpuh persahabatan. Sekian tahun bersahabat, tapi kemudian konflik dan persahabatan itu menjadi rusak. Lumpuh beribadah. Tiba-tiba karena ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, dia meninggalkan tempat ibadah. Dia tidak beribadah lagi selama 1-2 tahun dan seterusnya. Lumpuh membaca Alkitab. Ya, ada Alkitab di rumah tapi cuma dipajang begitu saja tanpa dibaca. Lumpuh berdoa. Tidur, bangun tidur, langsung saja beraktivitas tanpa meluangkan waktu untuk bersat teduh
jumpa dengan Tuhan. Nah, mari kita hadirkan diri kita sebagai duta penyembuhan holistik. Karena ternyata di sekitar kita ada banyak orang yang sakit. Entah sakit mental, sakit rohani, atau sakit secara fisik. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, sesungguhnya kita semua diingatkan bahwa di sekitar kita ada yang sakit mental, ada yang sakit rohani, dan ada yang sakit secara fisik. Tugas kita lah menolong mereka dalam kesakitan itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.